Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uriana Mabilieti dari Universitas Tribuana Kalabahi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas D semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas video presentasi mata kuliah pengantar pendidikan dengan 4 materi, yaitu yang pertama inovasi pendidikan, yang kedua merdeka belajar, yang ketiga strategi perlibatan keluarga, yang keempat strategi pembelajaran campuran. 9. Inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru lagi seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang menjadi sasaran inovasi pendidikan yaitu guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkup sosial masyarakat. Inovasi pendidikan sangat berpengaruh pada sebuah lembaga pendidikan karena dengan adanya inovasi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran. Ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi antara lain: 1. Ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluar sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. 2. Adanya terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. 3. Adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. 4. Adanya alat elektronika yang bermacam-macam seperti radio, telepon, TV, komputer, LCD, proyektor, perekam internet, dan sebagainya. Bab 10. Merdeka belajar. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Yang perlu kita ketahui bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Maka dari itu, merdeka belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif guna pengembangan diri setiap individu dengan menentukan nasib dirinya sendiri. Merdeka belajar menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, serta memberikan kebebasan pada anak-anak sehingga mereka tidak terpaku pada aturan-aturan yang mengikat. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga menjangkau pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang lebih besar dan lebih beragam seperti menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan kemampuan dalam memimpin organisasi. Bab 11. Strategi pelibatan keluarga. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Keterlibatan keluarga dapat dipromosikan sekolah, pertumbuhan sosial, emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Mengapa pelibatan keluarga di satuan pendidikan itu penting? 1. Agar dapat memahami program sekolah. 2. Agar dapat menyelaraskan kegiatan anak di rumah. 3. Agar dapat memberikan masukan guna kemajuan sekolah. 4. Agar dapat mengikuti kemajuan belajar anak dan memberikan dukungan. 5. Agar bisa dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di sekolah. Bab 12. Strategi pembelajaran campuran. Pengertian blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menghubungkan berbagai cara, penyampaian, modal pengajar, dan gaya pembelajaran. Perkenalkan berbagai pilihan medialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning melibatkan kelas dan tatap muka. Strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu 1. Pembelajaran dalam kelompok kecil. Pembelajaran ini terdiri dari 2-3 orang anak saja. 2. Pembelajaran secara home visit. Pembelajaran home visit adalah pendidikan atau pembelajaran dengan mengunjungi anak didik di rumah
dalam waktu tertentu. 3. Pembelajaran secara project based. Metode pembelajaran ini tidak hanya melibatkan suatu mata pelajaran saja, namun bisa menghubungkan dengan mata pelajaran yang lain. Yang pertama, anak didik dapat merancang proses untuk menentukan sebuah hasil proyek. Yang berikut melatih anak didik untuk bertanggung jawab dalam mengelola informasi yang dilakukan pada proyek tersebut. Yang berikut pembelajaran secara online atau dalam jaringan. Pelaksanaan pembelajaran secara online dapat menggunakan aplikasi virtual, meeting secara online seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, sehingga metode ini aman bagi pendidik dan anak didik dan juga tujuan pembelajaran tercapai. Demikian tugas video presentasi saya. Sekian dan terima kasih.